Nama saya Salsabila Dwi Putri Ramayanti. Nama saya Safa Auliani Fadli. Nama saya Rangga Eka Kurnia. Yang pertama terdapat data fakultas asal mahasiswa-mahasiswi ST18. Populasi ST18 adalah mahasiswa yang berasal dari Fakultas E, Fakultas G, dan Fakultas I. Dari diagram batang tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas asal mahasiswa adalah dari Fakultas E yang berjumlah 47 orang. Disusul dengan Fakultas G yang jumlahnya 28 orang, dan yang paling sedikit adalah dari Fakultas I yang jumlahnya hanya 12 orang. Nah, di sini ada diagram lingkaran jenis kelamin. Diagram lingkaran sendiri itu sering digunakan untuk meringkas data kategorik atau kualitatif. Diagram di sini memberikan data perbandingan jenis kelamin mahasiswa-mahasiswi ST18, di mana perbandingan jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki di ST18. Di sini tertera bahwa 55,63% itu untuk jumlah perempuan, sedangkan untuk laki-laki sebesar 32,37%. Jenis konten yang paling sering dilihat. Nah, mahasiswa ST18 paling sering melihat jenis konten seperti foto dalam Instagram. Nah, di sini ada diagram Pareto, di mana diagram Pareto ini menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. Dapat dilihat pula yang paling banyak atau paling sering melihat jenis konten adalah pada konten foto. Dan dapat dilihat pula pada cross table di sini, masing-masing mahasiswa pada tiap departemen paling banyak pula melihat konten foto pada Instagramnya masing-masing. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu agama. Agama yang ada di ST18 itu ada Hindu, Islam, Kristen, Protestan. Hindu ada 2 mahasiswa, Islam ada 80 mahasiswa, Kristen, Protestan ada 5 mahasiswa. Dari sekian jumlah mahasiswa tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas di kelas ST18. Berikut merupakan data aplikasi Instagram dalam satu hari mahasiswa ST18 dalam bentuk histogram. Pada variabel horizontal merupakan interval mahasiswa membuka aplikasi Instagram dalam sehari. Pada variabel vertikal merupakan frekuensi banyak mahasiswa yang membuka Instagram dalam sehari sesuai interval pada variabel horizontal. Kesimpulan dari data ini, pembukaan Instagram paling banyak frekuensinya pada interval 1-4 kali dalam sehari. Selanjutnya ada scatter plot. Jadi di sebelah kanan ini ada data yang digunakan, yaitu berapa lama Anda mengakses Instagram dan berapa kali Anda mengakses Instagram. Dan ini di sebelah kiri ada hasilnya dari diagram scatter plot ini. Scatter plot juga sering disebut dengan scatter diagram, yaitu titik-titik pada tabel memiliki fungsi untuk melakukan pengujian terhadap berapa kuatnya hubungan antara dua variabel tersebut. Dari tabel scatter di atas membuktikan bahwa tidak ditemukan korelasi yang terjadi antara kedua variabel dikarenakan variabel Y tidak dipengaruhi oleh variabel X yang sedang dikaji, sehingga pola pada titik-titik yang ada pada diagram tersebut menyebar. Jadi ininya menyebar. Nah, di sini saya akan menjelaskan OGIF didefinisikan sebagai grafik distribusi frekuensi suatu deret. OGIF adalah grafik distribusi kumulatif yang menjelaskan nilai data pada sebuah bidang horizontal
dan frekuensi relatif kumulatif. Frekuensi kumulatif atau presentasi frekuensi kumulatif pada sumbu vertikal. Frekuensi kumulatif didefinisikan sebagai jumlah semua frekuensi sebelumnya hingga titik saat ini. Untuk mengetahui popularitas data tertentu atau kemungkinan data termasuk dalam rentang frekuensi tertentu, kurva Ogive membantu menemukan detail tersebut secara akurat. Grafik Ogive atau grafik frekuensi kumulatif digunakan untuk mencari median dari kumpulan data tertentu. Jika keduanya kurang dari dan lebih besar dari, kurva frekuensi kumulatif digambar pada grafik yang sama. Kita dapat dengan mudah menemukan nilai mediannya, titik perpotongan kedua kurva yang bersesuaian dengan sumbu X memberikan nilai median. Selain mencari median, Ogive digunakan dalam menghitung persentil nilai kumpulan data. Grafik distribusi frekuensi ini merupakan grafik frekuensi yang digunakan untuk menunjukkan ciri-ciri data diskrit dan kontinu. Angka-angka tersebut lebih menarik untuk dilihat dibandingkan data yang ditabulasikan. Ini membantu kita memfasilitasi studi perbandingan dua atau lebih distribusi frekuensi tersebut. Selanjutnya ada diagram Ogive yang merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini terdapat tabel deskripsi kumulatif yang didapatkan. Ogive sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat dikarenakan cara pembuatannya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya dan kelas setelahnya. Pada skala yang naik merupakan Ogive positif dan untuk yang turun merupakan Ogive negatif. Dari tabel deskriptif, per kelasnya dijumlahkan antara kelas, contohnya 2 ditambah 2 menjadi 4, dan selanjutnya 4 ditambah 31 menjadi 35. Hasilnya terdapat di paling kanan. Selanjutnya ada tabel. Tabel baru ini merupakan tabel untuk membuat grafik yang telah jadi.